Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Wahidin SHMH, dosen tetap di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam uji kinerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Hukum Kontrak Dagang. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 7 dengan kode mata kuliah 23 MWH B7202. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Hukum Kontrak Dagang membahas konsep dasar hukum kontrak dagang, jenis-jenis kontrak dagang, syarat sah kontrak dagang, tahapan penyusunan kontrak dagang, anatomi kontrak dagang, teknik penyusunan kontrak dagang, negosiasi kontrak dagang, prospek pengembangan kontrak dagang internasional di Indonesia. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami konsep-konsep teori hukum kontrak dagang, tetapi juga memiliki kemampuan menyusun dokumen kontrak dagang secara profesional, melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan kontrak, serta memberikan solusi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum kontrak, dan perkembangan praktik bisnis nasional maupun internasional. Selain itu, mahasiswa akan dibekali keterampilan menyusun karya ilmiah dan dokumen kontrak berbasis studi kasus sebagai luaran pembelajaran yang dihimpun dalam buku Bunga Rampai atau buku antologi karya mahasiswa di bidang hukum kontrak dagang yang selanjutnya akan diajukan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dan diterbitkan sebagai bentuk implementasi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, sekaligus sebagai portofolio akademi mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang mendukung mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 6, CPL 7, CPL 8, CPL 9, dan CPL 10. Seluruh CPL tersebut telah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester dan divalidasi oleh Ketua Program Studi serta gugus penjaminan mutu program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan meliputi CPMK 1, yakni mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kontrak dagang dan jenis-jenis kontrak dagang. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan syarat sah kontrak dagang dan mampu menganalisis tahapan dan konsep perjanjian dalam penyusunan kontrak-kontrak dagang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis anatomi kontrak dagang yang meliputi bagian pendahuluan, isi, dan penutup kontrak. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar penyusunan kontrak dagang serta teknik dasar pembuatan kontrak dagang secara sistematis dan sesuai dengan kaidah hukum. CPMK 5, mahasiswa mampu mempraktikkan proses negosiasi dalam penyusunan kontrak dagang serta menyusun klausul-klausul kontrak berdasarkan hasil negosiasi para pihak. CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan karakteristik kontrak dagang baku dengan kontrak dagang yang dibuat bersama pemerintah berdasarkan aspek hukum, prosedur, dan substansi kontrak. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan 3 komponen utama. Pertama, komponen delivery, komponen interaction, dan komponen assessment. Pada komponen delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar, modul, serta referensi yang dapat diakses mahasiswa melalui sistem e-learning. Proses pembelajaran didukung dengan persentase interaktif, studi kasus, video pembelajaran, pemanfaatan artificial intelligence, learning management system, serta
berbagai aplikasi digital untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Pada komponen interaction, pembelajaran dilaksanakan secara dua arah melalui diskusi kelas, studi kasus, problem based learning, simulasi, negosiasi kontrak, presentasi kelompok, tanya jawab, refleksi pembelajaran serta kolaborasi antara dosen dan mahasiswa sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Pada komponen asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian formatif berupa kuis, tugas individu, analisis kasus, penyusunan draft kontrak dagang, presentasi kelompok, simulasi negosiasi, penilaian sikap, dan partisipasi kelas. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan ketentuan RPS. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model case-based learning dan project-based learning, dipadukan dengan pendekatan pembelajaran kolaboratif, diskusi interaktif, simulasi penyusunan kontrak, negosiasi bisnis, dan problem solving, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang mendekati praktik profesional di dunia kerja. Referensi utama yang digunakan berasal dari buku saya sendiri dan didukung dari berbagai buku dari para ahli, peraturan perundang-undangan, instrumen hukum nasional maupun internasional berkaitan dengan kontrak dagang, serta artikel-artikel ilmiah bereputasi yang relevan dengan perkembangan hukum bisnis dan kontrak dagang. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah kontrak dagang, yaitu pada pertemuan kedua dengan materi syarat sah kontrak dagang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, kita jumpa lagi di mata kuliah hukum kontrak dagang ya, di pertemuan kedua. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu ya. Baik, semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Semua masuk ya. Baik. Belum saya masuk di pertemuan kedua syarat sah kontrak dagang ini, saya mau review dulu tentang konsep atau pengertian dari hukum dari kontrak dagang atau bisnis. Ada yang bisa review apa pengertian dari kontrak dagang atau bisnis? Izin Bapak, saya bisa menjawab terkait dengan pengertiannya. Jadi pengertiannya adalah kontrak dagang itu merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengatur tentang hubungan hukum dalam suatu kegiatan bisnis. Tadi dari Mbak Handayani jawabannya tepat. Kemudian apa saja ruang lingkup dari kontrak dagang atau bisnis ini? Izin Bapak, saya menjawab sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Adapun ruang lingkupnya itu meliputi jual beli barang, ekspor impor, perdagangan jasa, investasi, waralaba, lisensi hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa, hingga pada berbagai bentuk transaksi bisnis lainnya. Dari pengertian yang disampaikan tadi baik Handayani, kemudian ruang lingkup dari Jabir, maka kita bisa simpulkan pengertian dari kontrak dagang atau bisnis itu bahwa kesepakatan ya yang dibuat oleh para pihak di dalam suatu kegiatan bisnis atau komersil, baik perorangan ataupun badan usaha dalam lingkup nasional maupun internasional. Nah, itu sekilas refleksi kita berkaitan dengan konsep atau definisi hukum dari kontrak dagang atau bisnis. Sekarang langsung saja kita masuk ke materi yang pada pertemuan ini berkaitan dengan syarat sah perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian ini itu dibagi menjadi dua yang harus dipenuhi. Pertama, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Mengapa kedua syarat ini menjadi pondasi untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian? Karena apa? Perjanjian itu yang harus dilakukan tidak boleh di dalamnya ada kehilapan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Itu namanya syarat sah subjektif. Kemudian syarat sah objektif, dia tidak boleh bertentangan dengan
kesusilaan, bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum. Artinya dari kedua syarat ini, ya, kesepakatan itu adalah persesuaian kehendak para pihak yang membuat perjanjian. Kenapa harus dikatakan persesuaian kehendak? Karena secara moral, kalau kita tarik dalam filsafat etikanya Immanuel Kant, bahwa bertindaklah kamu terhadap kemanusiaan sebagaimana kamu bertindak pada dirimu. Nah, dari ajaran Immanuel Kant ini tentang imperatif kategoris, maka dalam konteks perjanjian kita tidak boleh melanggar moral. Artinya tidak memanfaatkan atau menjadikan manusia sebagai alat di dalam memperoleh keuntungan. Harus didasarkan pada moral. Sehingga tadi tidak boleh orang dimanfaatkan kehilafannya, tidak boleh dimanfaatkan dengan cara paksa, ditipu, bahkan disalahgunakan keadaannya untuk memperoleh keuntungan. Untuk syarat subjektif pertama yaitu kehilapan. Kehilapan itu diatur dalam pasal 1322 KUH Perdata. Nah, kehilapan ini bicara soal kehilapan persepsi atau anggapan. Anggapan dalam hal apa? Anggapan dalam konteks pokok perjanjian. Apa itu pokok perjanjian? Pokok perjanjian itu alasan utama yang menjadi objek perjanjian. Baik yang meliputi objeknya ataupun subjek. Nah, kalau ada kesalahan persepsi di objek, misal baik membeli lukisan kuno dengan harga 500 juta misalnya, tapi di tempat itu ada dua lukisan. Yang lukisan satu itu lukisan mirip sama tapi replika, harganya 50 juta. Nah, kemudian baik sebagai pembeli menunjuk lukisan yang asli kuno itu, tapi kemudian penjual hilaf, tidak ada unsur niat jahatnya, memasukkan ke ke tempat pembelian ini lukisan yang B. Nah, artinya setelah dicek di rumah oleh si baik sebagai pembeli, ternyata yang dimasukkan itu adalah lukisan replika yang harganya 50 juta. Nah, tapi tidak ada unsur niat jahat dari si penjual. Nah, ketika terjadi objek yang salah persepsi tadi itu, maka akibat hukumnya boleh nggak si bayi untuk melakukan pembatalan? Boleh. Itu dapat dibatalkan. Bukan batal demi hukum. Karena apa? Masuk dalam syarat subjektif. Nah, berikutnya misalnya error in person, kesalahan persepsi terhadap orang, ya. Misalnya salah satu rumah sakit mengirim email ke Dr. Budi. Nah, rumah sakit ini keliru dalam mencantumkan kontak teleponnya. Yang dimaksud oleh rumah sakit adalah Dr. Budi ahli jantung. Tetapi dia kirimkan ke email Dr. Budi sebagai dokter umum. Kemudian Dr. Budi ya langsung menuju rumah sakit menandatangani kontrak. Tapi pihak rumah sakit memang ada kehilapan di dalam mencantumkan kontak. Dan si Budi tidak ada unsur niat jahat. Maka ketika diketemukan suatu hari ada kesalahan persepsi dari rumah sakit terkait dengan si Budi sebagai dokter umum bukan dokter jantung, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Bisa nggak ini bergeser ke arah penipuan? Misalnya tadi contoh si Budi itu. Bisa? Bagaimana dia bisa? Bisa dengan catatan si Budi dia tahu dirinya bukan dokter jantung, kemudian dia palsukan seolah-olah dia sebagai dokter jantung dan meyakinkan orang bahwa dialah Budi sebagai dokter jantung. Maka atas keyakinan pihak rumah sakit menggerakkan keyakinan rumah sakit untuk menandatangani perjanjian. Maka disitulah masuk bedroh atau penipuan. Baik, karena azan sedang dikumandangkan, kita break dulu ya. Setelah menunggu azan selesai. Azan tadi sudah selesai, kita lanjutkan ke syarat subjektif berikutnya, yaitu paksaan. Paksaan ini diatur dalam pasal 1324 di KUH Perdata.
bagaimana cara bekerja sehingga itu dikatakan paksaan? Maka paksaan itu harus dia dilakukan sedemikian rupa ya yang mengancam orang atau pihak lainnya itu dalam bentuk fisik. Misalnya seseorang disekap kemudian diancam secara fisik, kalau tidak menandatangani perjanjian ya, maka seseorang itu dapat dikatakan memaksa ya. Iya, Pak. Intinya bahwa cara agar orang untuk menandatangani perjanjian itu dipaksa secara fisik. Itu paksaan. Itu diatur dalam pasal 1324. Berikutnya penipuan atau bedroh. Bedroh ini diatur dalam pasal 1328. Bagaimana terjadinya bedroh dalam perjanjian? Bahwa dilakukan sedemikian rupa agar pihak yang lainnya tertarik untuk menandatangani perjanjian. Nah, dalam KUHP Perdata tidak menjelaskan parameter-parameter dari tipu muslihat ini. Maka dalam konteks ini kita bisa merujuk parameter penipuan itu di pasal 378 KUHP lama. Kalau yang baru kan pasal 429. Dikatakan penipuan bahwa di awal harus ada niat untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan sedemikian rupa ya agar orang tertarik dalam menandatangani perjanjian. Kalau penipuan pidana kan agar orang menyerahkan barang kan, menghapus piutang ataupun menciptakan hutang. Kalau pidana fokusnya pada objek barang. Tapi kalau perdata penipuan fokusnya dari rangkaian kebohongan itu orang tertarik dalam menandatangani perjanjian. Itu bedanya antara penipuan pidana dan penipuan dalam perdata konteks perjanjian. Nah, berikutnya selain penipuan bedroh itu juga ada penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini mengalami kekosongan norma di dalam KUHP Perdata. Tetapi dalam perkembangan itu banyak terjadi dalam praktiknya dan banyak putusan yang memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden ini. Nah, secara normatif itu sudah ada di New BW Belanda, KUHP Perdata baru Belanda, yaitu di buku ketiga pasal 44. Bagaimana syarat seseorang dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan keadaan? Pertama, salah satu pihak harus berada dalam kondisi darurat atau dalam kondisi kurang informasi, kemudian ketergantungan. Nah, kondisi-kondisi itulah dikatakan sebagai kondisi lemah. Kemudian syarat kedua, seseorang mengetahui keadaan kondisi lemah dari pihak lawan kontraknya, tetapi dia diam. Justru memanfaatkan kondisi lemah itu untuk memperoleh keuntungan. Contohnya begini, misalnya paling konkret. Ada seorang ibu ya berada pada kondisi ekonomi yang sulit. Suaminya mau operasi stadium 4, anaknya mau bayar SPP, 2 orang kuliah, tapi dia hanya punya 1 area sawah. Nah, kalau dalam keadaan normal 1 area itu bisa dijual 100 juta. Dia datang kepada seseorang yang punya uang, menawarkan menawarkan tanahnya. Lalu si penjual ini bercerita tentang kondisinya. Akhirnya kan dia tahu tentang situasi dia yang sulit itu. Malah justru memanfaatkan kondisi sulit itu untuk membeli tanah dengan harga murah. Misalnya dengan harga 20 juta. Nah, kalau terjadi perjanjian jual beli tanah dengan harga 20 juta tadi, maka itu masuk dalam kategori penyalahgunaan keadaan. Si ibu, si penjual tanah itu bisa mengajukan pembatalan jual beli tanah. Jadi itu beberapa syarat subjektif dari syarat sah perjanjian. Ada khilaf, dwelling, ada paksaan doang, ada bedroh, penipuan, dan misbruik van omstandigheden, penyalahgunaan keadaan. Kita masuk ke syarat subjektif yang lain setelah aspek kesepakatan, kita ke aspek kecakapan. Nah, kecakapan ini merupakan menurut hukum seseorang memiliki hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak melakukan tindakan hukum. Nah, kecakapan hukum pada dasarnya semua orang itu dianggap cakap hukum.
yaitu 1329 KUH Perdata, kecuali ditentukanlah lain. Misalnya ditentukan lain bahwa menurut KUH Perdata cakap itu batasnya 21 tahun. Tapi kalau di Undang-Undang Notaris pasal 39 pasal 40 cakap itu 18 tahun. Ini ada satu contoh kasus sekaligus pertanyaan. Misalnya Sulis umur 18 tahun menandatangani perjanjian jual beli tanah. Nah, apakah itu memenuhi aspek cakap hukum atau tidak? Silakan, Mara, mungkin bisa jawab. Kalau menurut Undang-Undang Notaris, Pak, itu sah karena kan di Undang-Undang Notaris itu kan 18 tahun adalah sah atau dianggap cakap kayak begitu. Nah, tadi itu sah karena ditentukan lain oleh Undang-Undang Notaris pasal 39, 40 mengatakan bahwa 18 tahun merupakan cakap hukum. Ini juga tercermin dalam surat edaran nomor 4 tahun 2015 bahwa dalam perjanjian jual beli objek tanah 18 tahun bisa digunakan. Nah, itu dia syarat kecakapan. Contoh paling konkret ya dari bervariasinya syarat kecakapan menurut hukum. Nah, kalau melihat standarnya, maka lihatlah undang-undang yang mengatur. Berapa sih usia yang menurut undang-undang itu dikatakan cakap. Yang kedua, walaupun dia belum cakap secara usia, tapi jika sudah menikah. Jadi itu syarat kecakapan. Sekarang kita masuk kepada syarat objektif. Syarat objektif itu artinya objek perjanjiannya harus jelas dan bisa dihitung. Jelas diatur pasal 1332, dapat dihitung 1333. Misal tadi kita beli laptop dengan harga 2 juta, kita beli unit motor dengan harga 20 juta dan seterusnya. Intinya ada barangnya dan jelas. Kemudian bisa dihitung, tentu bisa dihitung. Misalnya beras dan tadi barang-barang lainnya kebutuhan pokok itu. Nah, bagaimana dengan jika ada penandatanganan perjanjian tetapi barangnya tidak ada, tetapi dia akan ada di masa datang? Apakah itu memenuhi syarat objektif atau tidak? Misalnya kita beli KPR, kan belum dibangun rumahnya, tetapi KPR ini akan ada nanti setelah penandatanganan perjanjian. Itu bisa nggak memenuhi? Bisa ya. 1324 diatur tentang perjanjian objek yang akan datang. Nah, kemudian selain objek tentu kausalnya harus halal. Sebab dan tujuannya harus halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya dia beli di dalam perjanjian, saya membeli dengan harga 100 juta, tetapi barang yang dibeli tidak ada. Nanti kan kabur kan? Berarti tidak jelas alasan dia melakukan pembelian. Atau dia misalnya terlarang kontrak rumah secara terang dan jelas, di dalam kontrak itu dinyatakan bahwa rumah yang saya sewa ini akan dijadikan sebagai rumah tempat racikan narkotika misalnya. Nah, itu terlarang. Nah, demikian sekilas tadi syarat sah perjanjian subjektif dan objektif. Sekarang kita masuk pada sesi ice breaking ya. Coba saya minta tolong untuk satu, Dar, maju, bacakan nanti beberapa kuis tadi itu supaya kita lebih supaya lebih interaktif dan semangat. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membacakan sebuah kasus yang dimana ada HRD pada PT Maju Mundur berniat merekrut manajer keuangan Antal bernama Budi Santoso. Karena terburu-buru, HRD salah mengirim draft kontrak email Budi Santoso yang lain, seorang lulusan baru atau fresh graduate yang tidak punya pengalaman. Budi yang mengira ini keberuntungan langsung menandatangani kontrak tanpa mengaku sebagai manajer Antal tersebut. Nah, pertanyaannya di sini teman-teman, apa sih status hukum kontrak kerja pada kasus ini teman-teman? Nah, ada yang bisa bantu jawab nggak? Saya. Silakan sebut nama. Baik, perkenalkan nama saya Hana Desita. Jadi pada contoh kasus yang diilustrasikan tadi itu, menurut saya status hukum dari kontrak kerja ini itu dia dapat dibatalkan. Kenapa?
Alasannya itu karena kan kasus ini merupakan kasus yang berkaitan dengan kekhilafan mengenai orang. Kalau di hukum perdata itu kita kenal dengan istilah error in persona. Nah, karena pada kasus ini juga terdapat terkait dengan cacat kehendak pada syarat subjektif atau kehendak antara kedua belah pihaknya. Tapi karena tidak ada niat jahat ataupun penipuan dari si Budi yang fresh graduate, jadi kan sebelumnya si Budi ini ngira kalau ada email masuk ke dia itu berkaitan dengan draft kontrak yang masuk ke dia tuh ngira kalau itu merupakan keberuntungan buat dia gitu. Makanya pada akhirnya dia menandatangani draft kontrak tersebut. Jadi kalau menurut saya status hukum dari kontrak ini tuh dapat dibatalkan, bukan batal otomatis. Jadi kemudian bisa dibatalkan ya. Bisa. Kita tanya langsung ke Bapak dosennya nih, gimana kira-kira? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu masuk dalam kehilapan, bukan bedroh atau penipuan. Karena apa? Tidak ada modus prodedinya atau niat jahatnya. Sekarang lanjut ke kuis kedua. Baik, teman-teman kita lanjut ke kuis 2. Bagus banget jawaban dari Hana tadi. Ceritanya di sini teman-teman, terkait Anton membuat perjanjian investasi dengan Budi. Nah, Budi menyerahkan uang sejumlah 50 juta. Dan di dalam kontrak tertulis, Anton akan memberikan sesuatu yang manis dan menguntungkan kepada Budi dalam waktu 3 bulan. Nah, tidak ada penjelasan apa barang atau bisnis yang dimaksud oleh Anton di sini teman-teman. Nah, pertanyaannya, apa status dari kontrak ini teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak, Oh, dari Sulis. Ayo Sulis. dapat kita tinjau kembali sesuai dengan permasalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Nandar, yaitu status kontrak dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena melanggar syarat objektif yang dimana itu mengenai suatu hal tertentu yang diatur pada pasal 133 KUH Perdata, yang dimana kita lihat tadi dalam permasalahan tersebut objek perjanjiannya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan karena Anton hanya menyebut kata sesuatu. Terima kasih Pak. Ya, maka tadi 13.3 tidak dapat dihitung, maka dia masuk dalam kategori death bar atau batal demi hukum. Ya, terima kasih banyak tadi kuisnya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Silakan dan kembali ke tempat. Tadi ice breaking, sekarang kita masuk ke pendekatan burst learning, yaitu berbasis kasus ya. Ini tugas saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua besok dipresentasikan di pertemuan minggu ketiga. Nah, untuk kelompok pertama, ini contoh kasusnya sama dengan kelompok kedua, hanya saja kajiannya berbeda. Ini ada kasus Tuan Rangga membeli lukisan seharga 5 miliar di Tuan Danu sebagai pemilik galeri. Dan Tuan Danu meyakinkan itu lukisan itu adalah asli dari Raden Saleh dan termasuk kategori lukisan unik. Dan memang itu yang diberikan keterangan kepada tempat dia membeli pertama oleh si Tuan Danu. Nah, tapi Tuan Rangga 3 bulan kemudian melakukan uji lab, ternyata itu replika, bukan kuno klasik tadi. Nah, kelompok pertama lakukan kajian isu hukum, ini termasuk isu hukum dwelling, khilaf, atau bedrock, atau penipuan. Ya, kelompok pertama. Kemudian kelompok pertama juga ini masuk kategori dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, kelompok kedua isunya berubah konstruksi kasus ini bagaimana supaya dia masuk dalam kategori bedrock atau penipuan. Itu beberapa pembagian isu-isu hukum di antara kasus ini antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Baik, demikian sekali lagi, demikian perjumpaan kita mata kuliah hukum kontrak dagang dengan tema syarat sah kontrak dagang ini. Untuk itu, mari kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.